Iya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami Bapak Mentor yang kami hormati, Bapak Penguji yang kami hormati, dan peserta selat Rafiqa Faji, selaku peserta yang kami banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak putus-putusnya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan hidayahnya. Maka kita semua dapat bersama-sama bertemu dalam kelas ini dalam acara atau kegiatan seminar laporan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 31 pemerintah Kabupaten Bangkai Laut tahun 2020. Dan alhamdulillah di sini sudah ada Bapak Mentor, Bapak Penguji, dan kita akan mengawali atau mempresentasikan rancangannya yang akan diawali oleh Rafiqa Faji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rafiqa Faji dari instansi Pendidikan Puskesmas ini. Background profesinya maupun saya akan langsung saja memaparkan hasil laporan aktualisasi. Pada gagasan pembicaraan isu, untuk gagasan pembicaraan isu itu yaitu dengan melakukan sosialisasi, edukasi kepada instansi sejawat, kondisinya belum optimalnya pelaksanaan timbang terima terawat DPD Puskesmas Bumin. Dalam melakukan pemecahan isu pada kasus tersebut, di sini saya melakukan sosialisasi atau edukasi kepada rekan sejawat. Ada tulisannya nggak bisa buka? Di enter saja, di enter. Oh, tekan. Baca saja. Silakan baca di situ. Tidak bisa lihat, langsung saja. Di sini saya melakukan sosialisasi atau edukasi kepada rekan sejawat mengenai pelaksanaan timbang terima terawat yang berbasis SK. Kemudian melakukan pelatihan simulasi peran overlay dan mewajibkan operan di samping tempat tidur pasien dengan menggunakan alur SK yang telah distruktur. Dengan media bentuknya itu berupa buku panduan pelaksanaan timbang terima dengan teknis SK. Nggak bisa dilihat, langsung saja baca. Pada kegiatan aktualisasi, di sini pada kegiatan saya ada 4 kegiatan. Kegiatan pertama itu persiapan legislasi, yaitu tahapan pertamanya konsultasi mentor. Kemudian tahapan kedua koordinasi dengan penanggung jawab pelaksana. Tahapan ketiga mengumpulkan referensi pembuatan buku panduan operasional. Nilai dasar menekankan pada kegiatan pertama yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif,
kegiatan kedua yaitu mengidentifikasi pembuatan buku panduan operasional teknik SBAR. Waktu pelaksanaan tanggal 4 sampai tanggal 7 Maret 2026. Tahapan pertama yaitu menyusun buku panduan operasional teknik SBAR. Kemudian tahapan kedua mencetak buku panduan operasional teknik SBAR. Nilai dasar terkandung pada kegiatan kedua yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen ASN. Kegiatan ketiga membuat media pendukung pelaksanaan timbang terima dengan berbesar. Waktu pelaksanaan tanggal 9 sampai 12 Maret 2026. Tahapan pertama merancang skenario pelaksanaan timbang terima dengan metode SBAR. Kemudian membuat skenario pelaksanaan timbang terima. Dan ketiga membuat gambar checklist protokol. Nilai dasar ASN-nya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kegiatan keempat yaitu edukasi dilaksanakan mulai dari 22 Maret sampai 2 April 2026. Tahapan pertama yaitu tahapan edukasi. Di sini tahapan edukasi, kemudian tahapan kedua pelaksanaan edukasi, dan ketiga pelaksanaan role-play. Nilai dasarnya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian manfaat dari adanya rancangan aktualisasi ini yaitu pertama, peningkatan keselamatan pasien, yaitu mengurangi risiko kesalahan komunikasi antar perawat dan pasien. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah lebih cepat. Manfaat ketiga, asuhan keperawatannya berkesinambungan. Kemudian efisiensi kerja, operasi lebih cepat, memudahkan dokumentasi dan meningkatkan kepatuhan SOP. Dampak langsung pada pasien dan lingkungan kerja, yaitu empatnya peningkatan kepuasan pasien dan lingkungan kerja yang aman. Rencana tindak lanjutnya, keberlanjutan pelaksanaan SBAR berkelanjutan. Tindakan mewajibkan penggunaan format SBAR baik secara lisan maupun tertulis pada setiap operasi pagi, sore ke malam, malam ke pagi. Waktu setiap hari kerja, penanggung jawab kepala ruangan dan penulis. Monitoring dan evaluasi rutin. Tindakan melakukan audit kepatuhan perawat dalam mengisi formulir SBAR, rekam medis pasien, kemudian melakukan checklist apakah komponen SBAR harus lengkap, kemudian reference kompetensi, yaitu role play berkelanjutan. Tindakannya menggunakan reference role play, simulasi timbang terima secara berkala untuk perawat baru atau untuk memperkuat pemahaman perawat lama, terutama pada poin assessment dan recommendation. Kemudian sosialisasi SBAR pada rekan sejawat dengan melakukan diseminasi hasil aktualisasi kepada perawat di ruangan rawat inap. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Tidak usah tegang karena memang ini teknis ya. Dan tapi selanjutnya kami silakan kepada Bapak Mentor untuk dapat memberikan gambaran pelaksanaan. Silakan Pak Mentor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera selalu semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat kasih karunia sehingga kita semua bisa sampai ke titik ini. Terlebih khusus kepada Bapak penguji, Ibu Coach,
tentunya, dan adik kita Rafika yang memang merupakan salah satu staf kami di UPTD Puskesmas Bungin. Gambaran kami terkait dengan masalah yang diangkat tersebut merupakan suatu masalah yang memang sepanjang kami menjadi pemimpin di situ tidak begitu diperhatikan, sehingga kemarin ada beberapa kendala kita ketika shift itu terjadi. Ada kadang-kali miskomunikasi, contoh kasus obat yang harusnya diberikan seperti ini, tetapi karena miskomunikasi serah terimanya, timbang terimanya kurang bagus, maka langkah-langkah itu ada beberapa langkah yang diloncati. Harusnya ada sistem timbang terima yang profesional. Jadi adik kita ini mengambil judul ini sangat pas, sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan, dan memang sangat diperlukan. Bahkan ada beberapa hal kejadian sempat juga kami kemarin bukan cuma pasien diberikan timbang terima, tetapi alat oksigen dan lain sebagainya dilakukan timbang terima juga, biar ditahu tensinya hilang ini zaman siapa yang sip jaga. Nanti ketika dilaporkan lagi tensinya hilang, tapi siapa jaga, siapa tensi hilang, di posisi mana pasien misalnya, jaga siapa kesalahan obat ini. Jadi memang saya begitu antusias dan sangat mendukung kegiatan ini, dan insya Allah ke depannya hal-hal yang sangat kita tidak inginkan tidak bakal terjadi, tidak terjadi yang fatal. Dan yang kemarin terjadi itu mungkin karena kelelahan atau kelalaian saja. Namun ke depannya lewat ini lebih kita pertegas lagi bahwa tidak akan pernah terjadi lagi timbang terima yang tidak sesuai prosedur. Kira-kira demikian Bapak penguji, Ibu Coach, sama adik kita juga. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Mentor atas penjelasannya. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak penguji untuk meminta tanggapan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Dewi selaku coach yang saya hormati, kemudian Pak Mentor, Pak Kapus ini ya, Puskesmas Bungin, Iya. Pak dari Laut yang saya hormati dan saya banggakan ada Rafika Fajri SKNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, sehat Rafika. Ini karena masih dalam keadaan akhir tua ini. Ya. Rafika lagi dari saya. Laptopnya Baik ya. Jadi hari ini Rafika kita melaksanakan ujian aktualisasi. Setelah kemarin sebulan ya, kurang lebih sebulan kita akan melaksanakan seminar. Pada saat seminar aktualisasi, Rafika itu sudah melakukan perjanjian ingat waktu kita zoom ke seminar dan aktualisasi bahwa semua kegiatan dan hal kegiatan pada saat kita ujian aktualisasi itu harus ada evidence-nya, harus bukti-bukti, harus ada. Nah, kaitan dengan itu saya yang pertama cerita saja secara santai gitu ya, apa yang kita laksanakan pada saat aktualisasi 100 bulan. Tadi kan sudah kita sampaikan, tapi menurut saya masih ada yang kurang. Boleh tuh saya apa namanya, saya suruh cerita. Jadi bukan bertanya saya, kemudian cerita saja. Maaf saya pakai bahasa Palu ini Pak, setidaknya supaya lebih psikologinya lebih rapat ya. Jadi ada cerita mulai konsultasi dengan mentor sampai pada kegiatan apa?
cerita itu. Cerita dari awal sampai jadi ini aktualisasinya. Nanti sebentar setelah itu kalau saya mau minta dulu bukti dari buku panduan serah terima, timbang terima ya, Timbang terima. dalam bentuk metode SPAR. Ingat metode SPAR? Coba cerita dulu. Bosku cerita. Selama 1 bulan kan dimulai dengan tahapan konsultasi mentor. Jadi sebelum memulai kegiatan, saya melakukan konsultasi mentor terlebih dahulu tentang rancangan aktualisasi, judul yang saya angkat. Bagaimana kemakan tanggapannya Pak Mentor? Alhamdulillah beliau mendukung dan memberikan saran bagaimana jika ada kendala begitu. Jadi pada saat kita Pak Kapus selaku mentor, kita sudah harus mengharapkan nilai-nilai ASN terutama bagaimana melayani. Terus setelah itu Setelah konsultasi mentor itu kan tahapan pertama tahapan pertama konsultasi mentor. pada kegiatan pertama. Pada kegiatan pertama persiapan aktualisasi. Setelah konsultasi mentor, saya melakukan koordinasi kembali dengan mendahului jawab inap tentang pelaksanaan tingkat kelima di bawah inap. Setelah itu waktu konsultasi dengan mentor ada persetujuan ada di sini. Terus Kemudian saya koordinasi dengan mendahului jawab inap tentang pelaksanaan kegiatan rencana aktualisasi, dan alhamdulillah Ibu Teresia Salsabila selaku penanggung jawab inap memberikan respon baik dan membantu jalannya pelaksanaan rencana aktualisasi. Kemudian saya mengumpulkan referensi dalam pembuatan buku panduan SPAR. Ya, saya cari referensi lewat internet. Kemudian di waktu melakukan tahapan kegiatan itu saya sampaikan harus sesuai dengan jadwal tentatif. Ya kan? Yang direncanakan kemarin ada jadwal tentatif. Ada ya? Terus setelah saya mencari referensi di internet, kemudian saya menyusun buku panduan operasional untuk SPAR. Jadi ini kemarin sampai di situ dulu di buku panduan. Di tahapan satu ini kan sampai di menyusun buku panduan operasional teknis. Ada yang buat buku panduan? Pak, tapi jadinya belum dalam. Kenapa? Bisa saya. Jadi saya cuma melihat buktinya saja. Jadi kalau sudah ada, sudah selesai kita punya ini. Nah, sekarang coba punya cerita dulu apa yang ada di sini. Bagaimana itu proses timbang terima perawat? Berarti pergantian shift. Toh, Pak Member. Nah, coba punya cerita saja. Pak cerita. Jadi proses pergantian perawat itu kan dimulai dari dinas malam ke pagi. Jadi sebelum melakukan tembak terima itu ada percakapan terlebih dahulu. Apa? Percakapan Ya. Internal tentang kondisi pasien sebelum masuk ke ruangan pasien. Itu dilakukan di stasiun. Misalnya saya kan, saya mau ganti Fajri. Nah, apa semua yang Fajri sampaikan ke saya? Ya, jadi di situ kalau berdasarkan SPAR, pertama kan ada terus
Bar itu apa? Esbar. Situasi pasien. S, B, backgroundnya, assessment, kemudian recommendation-nya. Oh, berarti gambaran pasien yang sementara dirawat ini harus disampaikan kepada petugas yang berikut. Ya, toh? Ya. Ini sudah ada di memang istilahnya esbar. Ya, Singkatan dari singkat itu kependekannya. Nanti kepanjangannya. situasi, backgroundnya, assessment, dan rekomendasinya. Sebelum ada esbar ini, yang maksud saya sebelum itu belum ada dilaksanakan timbang terima ini. Ada tapi Karena dilaksanakan Pak, tapi tidak sesuai dengan Oke. Karena Sudah kelihatan kondisi yang sebelum dengan kondisi saat surgery laksanakan ini. Ya kan? ya. karena sebelumnya Pak mereka melakukan klinik kelima itu hanya di ruang spesialnya saja, tidak langsung di tempat pasien. Kemudian informasi yang disampaikan itu singkat, hanya mengenai ini pasien masuk jam berapa, diagnosa apa. Baru tidak terekam. Iya, dan untuk obat-obatnya nanti dilihat sendiri di catatan. Kalau yang sekarang ini sudah terekam dia, sudah ada catatannya. Harus disampaikan meskipun ada catatan, tapi kita harus secara bisa juga menyampaikan bahwa pasien di kamar ini atas nama bapak siapa, obat apa yang perlu diberikan, diagnosanya apa, dan kondisinya sekarang bagaimana. Ini sudah lancar ya kok jawab. Nanti dipancing-pancing ini. Jadi itu saja yang menggambarkan di esbar ini toh. Begitu karena fokus dari timbang terima ini kan ketika pergantian shift petugas, apa yang petugas sebelumnya mau sampaikan, kemudian petugas yang mengganti apa yang informasi yang dia dapatkan. Tapi di samping itu mereka ini kalau kemarin cuma di ruangan nurse station seperti yang dikatakan, tapi mereka akan masuk di kala ini masuk ke ruangan pasien dan pasien juga melihat dan beliau menjelaskan bahwa petugas baru itu bahwa inilah yang lama mengatakan bahwa inilah yang menggantikan saya. Nanti kalau ada masalah berarti menghubungi saya. Jadi sudah sedemikian rupa dengan aktualisasi yang dilakukan. Jadi pasien lebih merasa dekat lagi. Oh, sudah ini balik yang menjaga saya lagi. Itu kalau seperti itu pasien itu dari rumah kasusnya nanti. Nah, kira-kira gitu. Merasa aman, Bisa diperhatikan. Jadi dari disentuh dari sisi psikologi pasien. Ya pas masuk lalu pasien pas dia lihat petugas yang baru lalu Kapan gantinya ini? Petugas ini jangan-jangan buka-buka yang masuk. Ya. Tapi ketika setelah terima dia yakin bahwa ini memang perawat, ada dukun yang masuk. Tapi ketika dia lihat sama-sama diserahkan, artinya oh betul ini perawat selanjutnya. Oke, saya kira pada intinya esbar ini situasi, background, assessment, kemudian recommendation. Rekomendasi ini kan sudah dijelaskan di buku panduan pelaksanaan. Saya anggap ini adalah hasil dari aktualisasi yang Pak Jiri sudah buat. Nah, harapan saya itu ada perubahan pelayanan di puskesmas Bungin sebelum diterapkan ini dengan efektif dan setelah diterapkan. Ya, saya juga berharap nanti Pak Mentor tetap melakukan pemantauan terus karena hotel ini kan walaupun sudah sedikit mau final ini mau berakhir pelatihannya, tapi kita sebagai penyelenggara itu melakukan penilaian selama 12 bulan. Keberlanjutan ini. Saya juga sarankan nanti kalau keberlanjutannya mungkin bisa dibuat satu metode yang yang tidak manual lagi, ya. Jadi mungkin sudah ada info melalui handphone terhadap petugas bahwa nanti ketika terjadi pergantian tanda terima atau shift ini, mereka sudah tahu
ya kondisi pasien, kemudian riwayat pasien, penyakit yang dialami. Nah, sehingga ketika saya misalnya petugas yang mengganti Fajri sudah tahu, ya sudah tahu sebelumnya, tapi terinformasi melalui sistem melalui informasi media informasi, ya. Tapi itu nanti kita ya. Kemudian nanti tinggal kita atur kembali laporannya, aktualisasinya, sehingga terpenuhi ya unsur penulisan dari aktualisasi dan laporan aktualisasi. Ya nanti ya lebih rapikan lagi ya. Foto-foto ini mungkin diberi lebih penjelasan. Oke, saya kira itu Bu Kos. Selamat untuk adik Fajri. Bapak Fajri jangan lupa ya, implementasi dan nilai-nilai dan Fajri ini pada keikutsertaan sebagai peserta latsar. Itu dulu yang dimakan. Ya, bisa memahami pelayanan, kemudian loyal, kemudian apa semua yang ada di situ, adaptif, kolaboratif, ya, bersama teman bagus, kemudian dengan mentor itu berkomunikasi dengan baik, ya. Apalagi ini puskesmas berapa yang masalah, menunjukkan bahwa kita sebagai ASN betul-betul siap melayani karena mereka ada kebutuhan gitu. Ya, siap. Saya kira itu ya. Terus saya kembalikan. Selamat sekali lagi ya. Terima kasih banyak Bapak Penguji atas tanggapannya, apresiasinya, dan untuk Pak. Alhamdulillah ya sudah selesai melewati berbagai hal ya dari awal rancangan dengan komisi yang sedang dan alhamdulillah dikeluarkan sampai saat ini, dan untuk capaiannya luar biasa. Kalau menurut saya ini sangat berarti ya bagi pasien-pasien. Itu kata Bapak Mentor tadi, ini bisa membuat lebih jelas dari pasiennya langsung, jangan sampai yang lainnya masuk tidak ketahuan bahwa itu sebenarnya sudah pergantian atau orang-orang yang asli sebenarnya. Jadi saya pernah juga melihat seperti itu, ternyata memang lebih menambah nilai dibandingkan yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya masih tidak ketahuan pergantian. Bahkan kalau saya melihat kerennya mereka bahkan menyampaikan tentang kondisi pasiennya ya, kemudian pengobatan berikutnya apa yang menjadi kita pasien menjadi penjaga menjadi tenang, tahu oh nanti akan ada tambahan ini, semacam ini dan sebagainya. Keren, dan bahkan dirimu yang mengantarkan ini bisa terimplementasikan di daerah. Sukses selalu Rafika, nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Mentor. Terima kasih banyak, Bapak Penguji terima kasih, sukses selalu, titik berakhlak. Ya, oke, terima kasih. Ya, panggil dulu teman. Atau ada rekaman? Ada rekaman. Ya, foto di sini. Atau di situ ya. Pegang ini hasilnya ya, dengan laporannya nanti dibawa saja, tinggal diperbaiki ya. Di sini kita foto. Foto di situ. Sini mau ada. Pamit kan? Oh iya betul. Ya, jadi bisa di sini. Nanti Rafika di tengah. Sama Pak. Oh, kita yang mau ikut di tengah. Iya. Sekarang sini penguji harus ibu coach. Jadi penguji Semangat ya. 1, 2, 3. semangat. Semangat. Ya. 1, 2, 3. Oke, selamat ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih.
Iya. Oke, barangkali Makasih banyak. ini hasilnya saya bawa. Ya boleh Pak, boleh. Nanti kasih itu juga. Siap. Iya. Ada berapa lembar? Satu saja. Satu. Ini banyak sih yang dikasih tapi sesuai yang saya katakan. Boleh Pak? Atau saya Nah, karena ini satu peserta satu. Iya. 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 Saya cuma 2 peserta sih. Oh, dua peserta berapa? Iya. Oh, Yang sebelah saya. oh sebelah. Oh, nanti ada di sana juga. Oh, ada di Iya. sana. Oh. Oke, jadi ini ditinggal. Iya, ditinggal di Di sini Iya, ya. iya. Oh, ada di sana. Boleh bisa amankan yang ini. Dan satu lagi udah ada. Oh, ini kita bisa. Iya. Oke. Pak, Ibu, terima kasih. Ya, Iya, selamat ya. makasih. Mau yang lebihnya dia ada banyak. Belum Pak. Tapi ada ya? Belum ini. Oh, tidak. Sampai Biasa. tapi kan cuma 10 11.